Aku, Indira, tumbuh dengan kehilangan yang terlalu cepat. Ibuku pergi saat aku masih membutuhkan pelukannya, sementara ayah memilih meninggalkanku bersama istri barunya tanpa pernah menoleh lagi. Sejak hari itu, aku belajar berdiri sendiri, menelan sepi, dan berpura-pura kuat di hadapan dunia. Sampai akhirnya aku bertemu dia, pria yang membuatku percaya bahwa luka pun bisa menemukan rumahnya. Dia datang di saat aku rapuh, mengulurkan tangan ketika aku hampir tenggelam dalam kesedihan. Kata-katanya lembut, tatapannya meyakinkan, dan janjinya terasa seperti doa yang dikabulkan. Aku bersandar padanya, menceritakan semua tentang ketakutanku, tentang malam-malam panjang tanpa ibu dan ayah. Dan dia mendengarkan, atau setidaknya aku percaya begitu. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menenun mimpi bersamanya. Gaun putih, akad suci, hidup sederhana namun penuh cinta, semua tampak nyata di benakku. Aku menabung dengan hati bahagia, menolak banyak hal demi masa depan kami. Aku yakin, penderitaan di masa lalu akan terbayar lunas di hari pernikahan kami. Tak ada satupun firasat buruk yang singgah. Senyumnya selalu sama, perhatiannya konsisten, dan kasihnya terlihat tulus. Aku bahkan merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Setelah sekian lama hidup dalam kehilangan, aku akhirnya merasa dipilih, dicintai, dan diperjuangkan. Aku tak tahu, di balik semua itu, ada rahasia yang disembunyikan rapi. Ada wajah lain yang tak pernah ia perlihatkan padaku. Ada rencana yang disusunnya diam-diam, tanpa sepengetahuanku, tanpa sedikit pun rasa iba pada perempuan yang telah menyerahkan hidup dan masa depannya kepadanya. Dan saat aku menyebut hari pernikahan sebagai awal kebahagiaan, tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa hari itu justru akan menjadi awal dari luka terdalam yang pernah mengoyak hatiku. Luka yang akan mengubah cara pandangku tentang cinta, kepercayaan, dan arti sebuah rumah. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan hangat yang aneh, seolah kebahagiaan sedang menungguku di ujung hari. Aku menatap cincin di jariku, simbol janji yang sebentar lagi akan disahkan. Dalam hati, aku berterima kasih pada hidup karena akhirnya memberiku alasan untuk tersenyum tanpa pura-pura. Aku sibuk mengurus persiapan pernikahan seorang diri. Dari memilih kain kebaya hingga menghitung sisa tabungan, semuanya kulakukan dengan penuh semangat. Aku tidak mengeluh, karena bagiku, cinta memang layak diperjuangkan meski melelahkan. Dia mulai sering sibuk, pesanku dibalas singkat, teleponku kerap tak terangkat. Saat kutanya, dia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal, pekerjaan, urusan keluarga, atau tubuh yang lelah. Aku memilih percaya, karena cinta sering kali menutup mata dari kecurigaan. Beberapa kali aku menangkap raut wajahnya berubah saat ponselnya bergetar. Senyum itu muncul sekilas, senyum yang tak pernah kulihat saat bersamaku. Hatiku bergetar, tapi aku segera menepisnya. Aku tak ingin menjadi perempuan yang curiga tanpa dasar. Aku meyakinkan diri bahwa mungkin aku terlalu sensitif. Trauma kehilangan membuatku mudah takut ditinggalkan. Aku menghibur diri sendiri, mengatakan bahwa tidak semua kebahagiaan harus diuji dengan air mata. Namun jarak itu semakin terasa. Kami jarang berbincang lama, jarang tertawa seperti dulu. Aku merindukan caranya menenangkanku, caranya mendengarkan ceritaku yang sepele. Kini, aku merasa berbicara pada seseorang yang hadir tapi tak benar-benar ada. Suatu malam, aku memergokinya mematikan telepon dengan tergesa. Tatapannya panik, napasnya tak beraturan. Saat kutanya, dia hanya tersenyum dan berkata aku terlalu banyak berpikir. Kalimat itu menusuk, seolah perasaanku tak pernah penting. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku menjadi perempuan yang sering termenung, memeluk bantal sambil bertanya dalam diam apakah aku masih dicintai. Setiap malam aku berdoa, berharap hatiku hanya sedang diuji, bukan dipermainkan. Aku mencoba lebih perhatian. Menyiapkan makanan kesukaannya, menuruti semua kemauannya, bahkan mengalah saat hatiku ingin berbicara. Aku percaya, mungkin aku kurang berusaha.
Mungkin aku harus menjadi lebih baik agar dia kembali seperti dulu. Tanpa kusadari, aku mulai mengorbankan harga diriku. Aku menghapus keinginanku sendiri demi mempertahankan senyumnya. Aku lupa bahwa cinta seharusnya tidak membuat seseorang merasa kecil. Ada hari di mana aku menangis tanpa suara. Aku takut kehilangan, takut kembali sendirian di dunia yang pernah menelantarkanku. Dia tahu lukaku, dan itulah yang membuatku semakin takut. Jika dia pergi, aku tak tahu harus bersandar pada siapa lagi. Aku menolak mendengar bisikan hati yang mulai berteriak. Aku memaksa diriku percaya bahwa semua akan baik-baik saja setelah menikah. Aku pikir, akad akan menyatukan jarak yang kini memisahkan kami. Dia mulai sering memintaku untuk lebih mengerti. Kata itu terasa berat, seolah semua kesalahan harus kuterima dengan senyum. Aku mengangguk, meski hatiku penuh tanda tanya. Kadang aku merasa bukan calon istri, melainkan seseorang yang harus selalu siap menyesuaikan diri. Aku tak berani membantah, takut dianggap merepotkan. Cinta perlahan berubah menjadi rasa takut kehilangan. Aku merindukan diriku yang dulu, perempuan yang tegar meski sendirian. Kini aku rapuh, bergantung pada seseorang yang semakin jauh dariku. Ironisnya, aku masih menyebutnya rumah. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar dan bertanya pada diriku sendiri, apakah ini memang bentuk cinta yang selama ini kuimpikan? Tapi jawabannya selalu kutelan kembali. Aku memilih diam, karena diam terasa lebih aman daripada kehilangan. Aku tak tahu bahwa diamku justru membuka jalan bagi pengkhianatan yang sedang menunggu waktu untuk menghancurkanku. Hari demi hari, kebahagiaan itu terasa palsu. Seperti senyum yang dipaksakan demi meyakinkan dunia bahwa aku baik-baik saja. Padahal di dalam dada, hatiku mulai retak perlahan. Aku masih merencanakan pernikahan dengan tangan gemetar. Aku masih menyebut namanya dalam doa. Aku masih berharap, meski harapan itu semakin tipis. Tak pernah terlintas dalam benakku bahwa semua kegelisahan ini bukan tanpa alasan. Bahwa Tuhan sedang mencoba memperingatkanku dengan caranya sendiri. Dan aku, dengan bodohnya, memilih menutup mata. Tidak tahu bahwa langkahku berikutnya akan membawaku pada kebenaran yang begitu kejam, hingga membuat seluruh duniaku runtuh seketika. Hari itu aku keluar lebih awal dari rumah, membawa niat sederhana, memberinya kejutan kecil. Aku ingin melihat senyumnya, ingin merasa dekat lagi setelah hari-hari yang dingin. Di tanganku ada makanan buatannya kesukaannya, dimasak dengan perasaan rindu yang kupendam terlalu lama. Langkahku ringan saat memasuki gedung tempatnya bekerja. Aku membayangkan wajah terkejutnya, mungkin dia akan tertawa dan memelukku. Aku tak tahu, langkah itu justru menuntunku pada kenyataan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku menunggu cukup lama, namanya kupanggil pelan, tapi tak ada jawaban. Hingga akhirnya, suara tawa itu terdengar dari balik pintu yang sedikit terbuka. Tawa perempuan. Terlalu akrab, terlalu dekat untuk disebut biasa. Dadaku mendadak sesak, tanganku gemetar saat ku dekati pintu itu. Ada naluri yang menyuruhku pergi, tapi kakiku membeku. Aku mengintip, dan dunia seketika runtuh di hadapanku. Dia ada di sana, pria yang akan menjadi suamiku. Tangannya melingkari pinggang perempuan lain, perempuan yang wajahnya tak asing. Mantan kekasihnya. Perempuan yang katanya sudah lama menjadi masa lalu. Aku tak mendengar apapun selain detak jantungku sendiri. Mereka tertawa, saling berbisik, lalu berciuman tanpa rasa. Bersalah. Di saat itulah aku tahu, semua ketakutanku selama ini bukan sekadar prasangka. Kakiku mundur tanpa sadar. Makanan di tanganku jatuh, isinya berserakan di lantai. Suara itu membuat mereka tersadar. Tatapan kami bertemu, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya pucat oleh ketahuan, bukan menyesal. Dia mendekat, mencoba menjelaskan dengan kata-kata yang terdengar kosong. Aku tak ingat apa yang ia ucapkan, karena pikiranku sudah terlalu penuh oleh rasa hancur. Yang kuingat hanya rasa sakit yang menekan dadaku hingga aku sulit bernapas. Perempuan itu menatapku dengan senyum tipis,
tanpa rasa bersalah. Seolah aku hanyalah penghalang kecil dalam cerita mereka. Saat itulah aku sadar, aku bukanlah perempuan yang diperjuangkan, melainkan hanya pilihan yang dianggap aman. Aku berlari keluar, tak peduli tatapan orang-orang. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jalanan terasa kabur, suara klakson dan langkah kaki bercampur menjadi satu. Aku merasa sendirian, lebih sendirian dari sebelumnya. Di tengah tangisku, aku mendengar langkah mengejarku. Dia memanggil namaku, memintaku berhenti. Tapi hatiku sudah terlalu lelah untuk mendengar kebohongan lain. Dia akhirnya mengaku, dengan nada datar, tanpa penyesalan. Hubungan itu belum berakhir, katanya. Dan pernikahan kami hanyalah jalan aman untuk hidupnya. Kalimat itu lebih menyakitkan dari pengkhianatan itu sendiri. Seolah belum cukup, dia menyebut rencana-rencananya setelah menikah. Tentang bagaimana aku akan mengurus rumah, merawat orang tuanya, bahkan meninggalkan pekerjaanku. Semua diucapkannya seperti kesepakatan yang sudah seharusnya kuterima. Aku menatapnya dengan mata bengkak. Di hadapanku bukan lagi pria yang kucintai, melainkan orang asing dengan wajah kejam. Pria yang melihatku bukan sebagai pasangan, melainkan alat. Dia bilang aku beruntung dipilihnya. Bahwa setelah menikah, tugasku hanya melayani dan patuh. Kalimat-kalimat itu menghancurkan sisa harga diriku yang masih tersisa. Aku tertawa di tengah tangis, tak percaya pada nasibku sendiri. Aku teringat ibuku, teringat pesan-pesannya tentang menjaga martabat. Hatiku berteriak, meminta aku bangkit. Aku berkata padanya bahwa aku bukan barang murah yang bisa diperlakukan sesuka hati. Suaraku gemetar, tapi ada keberanian yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya, aku melawan. Dia mencibir, menganggapku berlebihan. Katanya, semua perempuan pada akhirnya akan menerima. Saat itu aku tahu, jika aku tetap tinggal, aku akan mati perlahan. Aku pergi dengan langkah terlatih, membawa luka yang tak terlihat. Dunia terasa gelap, tapi di balik gelap itu, ada satu hal yang mulai jelas, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Hari itu, aku kehilangan pria yang kucintai. Tapi tanpa kusadari, aku sedang menemukan kembali diriku yang hampir hilang. Aku mengurung diri berhari-hari setelah kejadian itu. Tirai kamar tak pernah kubuka, ponsel kupadamkan, dan dunia di luar seakan tak lagi punya arti. Setiap sudut kamar menyimpan bayangan dirinya, tawa, janji, dan mimpi yang kini berubah menjadi serpihan menyakitkan. Malam-malamku dipenuhi tangis yang kutahan agar tak terdengar siapapun. Aku memeluk lutut, mencoba bernapas di antara rasa sesak yang datang bertubi-tubi. Berkali-kali aku menyalahkan diriku sendiri, bertanya di mana letak kesalahanku hingga aku pantas dikhianati. Wajah ibu terus terbayang di benakku. Aku teringat caranya menatapku dengan penuh kasih, seolah berkata bahwa aku berhak bahagia. Ingatan itu membuat dadaku semakin perih, tapi juga memberiku kekuatan kecil untuk bertahan. Dia tak berhenti menghubungiku. Pesan-pesannya berganti dari rayuan, ancaman, hingga janji manis yang terasa palsu. Ia berkata aku berlebihan, bahwa semua bisa diselesaikan setelah menikah. Setiap kata yang kubaca justru menegaskan satu hal, aku nyaris terjebak dalam neraka bernama pernikahan tanpa cinta. Aku mulai menyadari betapa mudahnya ia memanipulasiku selama ini. Dengan luka masa laluku, dengan ketakutanku akan kesendirian. Ia menjadikanku sandaran, tapi juga sasaran. Ada saat di mana aku hampir menyerah. Hampir mengalah demi menghindari rasa sepi. Tapi bayangan diriku di masa depan, lelah, terkurung, dan tak dihargai, membuatku gemetar ketakutan. Aku bangkit dari tempat tidur pada suatu pagi yang sunyi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap diriku sendiri di cermin. Mataku sembab, wajahku pucat, tapi di sana masih ada aku. Perempuan yang pernah kuat sebelum mengenalnya. Aku mulai menata ulang pikiranku. Menyusun ulang keberanian yang tercerai-berai. Aku menuliskan semua yang kulalui, seolah dengan menuliskannya, aku bisa melepaskan beban yang menghimpit dada.
Dia datang ke rumah tanpa diundang. Berdiri di depan pintu dengan wajah seolah korban. Ia memohon, tapi tak ada ketulusan di sana. Hanya ketakutan kehilangan kendali atas hidupku. Aku mendengarkan, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku ingin memastikan hatiku telah benar-benar mati untuknya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya justru menguatkanku untuk menjauh. Dia marah ketika melihat aku tak lagi mudah luluh. Nada suaranya meninggi, menuduhku egois dan tak tahu diri. Saat itulah aku sadar, cinta tak pernah berbicara dengan cara seperti itu. Tanganku gemetar, tapi suaraku mantap saat aku berkata bahwa pernikahan ini batal. Kata-kata itu meluncur begitu saja, seolah telah lama menunggu untuk diucapkan. Wajahnya berubah, dari marah menjadi dingin. Ia pergi tanpa pamit, meninggalkan pintu yang terbuka dan hatiku yang berdarah. Namun anehnya, ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Bukan karena kehilangannya, melainkan karena aku hampir kehilangan diriku sendiri. Hari itu, aku memilih luka yang jujur daripada kebahagiaan palsu. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi setidaknya aku berjalan dengan kakiku sendiri. Di tengah kepedihan itu, keberanian kecil mulai tumbuh. Aku belum sembuh, tapi aku tak lagi terjebak. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa aku masih punya masa depan tanpa harus menjadi bayangan siapapun. Setelah keputusan itu, hidupku terasa hampa sekaligus ringan. Tidak ada lagi pesan-pesan yang membuat jantungku berdegup cemas, tapi juga tak ada suara yang menemaniku di malam hari. Kesunyian menjadi teman baru, pahit namun jujur. Aku mulai kembali bekerja, meski langkahku masih goyah. Setiap pagi aku memaksa diri bangun, mengenakan pakaian rapi, dan menatap dunia dengan wajah yang belum sepenuhnya siap. Di balik senyum tipis yang kupaksakan, ada luka yang belum sembuh. Banyak orang bertanya tentang pernikahan yang batal. Aku hanya menjawab seperlunya, menyimpan cerita lengkapku sendiri. Aku belum sanggup membagikan rasa malu, marah, dan kecewa yang bercampur menjadi satu. Di sela-sela kesibukan, kenangan itu sering datang tanpa permisi. Lagu tertentu, aroma kopi, atau tempat yang pernah kami datangi mampu membuat mataku berkaca-kaca. Aku belajar bernapas perlahan, membiarkan rasa sakit lewat tanpa harus melawannya. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, ada juga hari-hari ketika aku ingin menyerah dan kembali ke masa lalu, meski aku tahu itu salah. Pemulihan ternyata tidak pernah berjalan lurus. Aku mulai mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara yang sederhana. Doa-doa pendek di tengah malam, tangis yang jatuh tanpa kata, dan harapan agar hatiku diberi ketenangan. Di sana, aku merasa didengar tanpa dihakimi. Aku membersihkan rumah, membuang barang-barang yang mengingatkanku padanya. Setiap benda yang kulepas terasa seperti mencabut duri kecil dari dadaku. Sakit, tapi melegakan. Suatu sore, aku duduk sendiri di taman kecil dekat rumah. Angin menyentuh wajahku lembut, seolah ingin mengatakan bahwa hidup masih berjalan. Aku menarik napas panjang dan untuk pertama kalinya tidak merasa ingin menangis. Aku mulai menuliskan rencana-rencana kecil. Bukan tentang pernikahan, tapi tentang diriku sendiri. Kursus yang ingin kuambil, tempat yang ingin kukunjungi, dan hal-hal sederhana yang dulu selalu kutunda. Sesekali, bayangan wajahnya masih muncul. Tapi kini tidak lagi disertai rasa rindu, hanya sisa-sisa luka yang perlahan mengering. Aku belajar memaafkan, bukan untuknya, melainkan untuk diriku sendiri. Aku menyadari betapa selama ini aku hidup dengan rasa takut ditinggalkan. Ketakutan itulah yang membuatku bertahan pada cinta yang salah. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku mulai berbicara lebih jujur pada diriku. Mengakui bahwa aku terluka, bahwa aku kecewa, dan bahwa aku berhak sembuh. Tidak ada lagi keharusan untuk terlihat baik-baik saja. Malam-malamku kini lebih tenang. Meski masih sepi, aku tidak lagi merasa kosong. Aku belajar menikmati kesendirian tanpa merasa kalah.
Ada kekuatan baru yang tumbuh perlahan. Bukan kekuatan untuk melupakan, tapi untuk melangkah tanpa membawa beban lama. Aku belum sampai di tujuan, tapi aku tahu arahku kini benar. Aku tersenyum kecil saat menyadari satu hal sederhana, aku masih hidup, masih utuh, dan masih punya pilihan. Itu saja sudah cukup untuk hari ini. Di jalan sunyi bernama pemulihan ini, aku berjalan pelan. Dan meski kakiku lelah, hatiku mulai belajar percaya bahwa aku tidak salah memilih diriku sendiri. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun, termasuk aku. Hari-hari yang dulu terasa berat, kini mulai mengalir lebih tenang. Luka itu belum sepenuhnya hilang, tapi aku tak lagi berdarah setiap kali mengingatnya. Aku mulai berani keluar dari zona sunyi yang kubangun sendiri. Bertemu orang-orang lama, tertawa meski canggung, dan perlahan belajar percaya bahwa dunia tidak seluruhnya kejam. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan. Suatu hari, aku mendengar kabar tentang dirinya. Tentang kebohongan yang akhirnya terbongkar, tentang perempuan lain yang juga terluka olehnya. Hatiku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, aku beruntung sempat berhenti sebelum terlambat. Aku tak lagi menyimpan amarah. Bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku tak ingin hidupku terus dikendalikan oleh bayangannya. Melepaskan dendam terasa seperti menghirup udara segar setelah lama terkurung. Aku menata hidupku dengan ritme baru. Pagi yang lebih teratur, malam yang lebih damai. Aku belajar mencintai hal-hal sederhana, secangkir teh hangat, buku yang menenangkan, dan tidur tanpa rasa takut. Di depan cermin, aku melihat perubahan kecil. Tatapanku lebih tegak, bahuku tak lagi selalu menunduk. Aku mulai mengenali perempuan yang dulu hampir hilang, perempuan yang kuat meski pernah hancur. Ada saat di mana aku masih bertanya, mengapa semua itu harus terjadi padaku? Tapi kini pertanyaan itu tak lagi menyakitkan. Mungkin aku memang harus melewati kegelapan untuk menemukan cahaya dalam diriku sendiri. Aku tak lagi mengejar kebahagiaan dalam bentuk orang lain. Aku membangunnya perlahan dari dalam. Dari penerimaan, dari batasan yang tegas, dari keberanian untuk berkata tidak. Cinta tidak lagi kupahami sebagai pengorbanan tanpa henti. Cinta seharusnya aman, menenangkan, dan tidak merampas harga diri. Kesadaran itu menjadi pelajaran terpenting dalam hidupku. Aku berdamai dengan masa laluku. Dengan kehilangan ibu, dengan ayah yang pergi, dan dengan diriku yang pernah terlalu berharap. Semua itu membentukku, tapi tidak lagi mengikatku. Kini aku tahu, kesendirian bukan kutukan. Kesendirian bisa menjadi ruang untuk tumbuh, untuk mendengar suara hati tanpa gangguan. Di sana, aku menemukan kekuatanku. Aku tak tahu apa yang menantiku di masa depan. Mungkin cinta, mungkin tidak. Tapi aku tidak lagi takut. Aku percaya, apapun yang datang, aku akan tetap berdiri. Hari ini, aku tidak mengenakan gaun pengantin. Aku tidak mengucap janji pada siapapun. Tapi aku membuat satu sumpah penting untuk tidak lagi mengkhianati diriku sendiri. Dan di antara sisa luka dan harapan yang mulai tumbuh, aku tersenyum. Karena akhirnya, aku memilih diriku sendiri. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang asing, namun menenangkan. Tidak ada beban di dada, tidak ada bayangan masa lalu yang menyergap begitu membuka mata. Hanya keheningan yang ramah, seolah memberiku ruang untuk bernapas lebih lega. Aku menyeduh kopi sambil menatap cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Hal sederhana yang dulu tak pernah benar-benar kunikmati. Kini aku sadar, kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk besar dan gemerlap. Kadang ia datang sebagai ketenangan yang tak berisik. Aku mulai berani bermimpi lagi, kali ini tanpa menggantungkan harapan pada siapapun. Aku merencanakan masa depan dengan caraku sendiri, menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang pantas dan tidak pantas kuterima. Aku tak lagi ingin mengulang kesalahan yang sama. Orang-orang di sekitarku melihat perubahan itu. Mereka berkata aku tampak lebih hidup, lebih utuh. Aku tersenyum mendengarnya,
karena hanya aku yang tahu betapa panjang jalan yang harus kulewati untuk sampai di titik ini. Sesekali, cerita tentang dirinya masih terdengar. Tapi kini, itu hanya kabar biasa, tanpa getar di hati. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Hidupku bukan lagi tentang melawan masa lalu, melainkan tentang merawat hari ini. Aku belajar menikmati kebersamaan tanpa ketergantungan. Tertawa bersama teman, berbagi cerita tanpa topeng, dan pulang dengan hati yang ringan. Aku menemukan kembali diriku dalam versi yang lebih jujur. Ada hari ketika aku duduk sendirian, menulis tentang hidupku. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang selamat. Setiap kata terasa seperti penegasan bahwa aku telah melangkah jauh. Aku memahami kini, bahwa cinta sejati tidak memaksaku mengecil. Cinta sejati, jika kelak datang, akan berjalan sejajar, bukan menindih. Dan jika tidak datang pun, aku tetap utuh. Aku tak lagi takut pada masa depan. Aku menyambutnya dengan hati terbuka, tanpa ekspektasi berlebihan. Apapun yang terjadi nanti, aku tahu aku sanggup menghadapinya. Langkahku kini mantap. Aku berjalan bukan untuk melupakan, melainkan untuk menghargai semua yang telah membentukku. Luka itu pernah ada, tapi tidak lagi berkuasa. Aku menatap langit sore dengan senyum kecil. Di balik awan yang bergerak perlahan, aku melihat harapan yang tidak tergesa-gesa. Harapan yang tumbuh sehat, tanpa paksaan. Jika dulu aku percaya bahagia harus dibagikan dengan seseorang, kini aku tahu bahagia bisa dimulai dari menerima diri sendiri. Dari berdamai, dari melepaskan, dari memilih dengan sadar. Ini bukan akhir yang dramatis, bukan pula kisah cinta yang sempurna. Tapi ini adalah akhirnya aku kembali pada diriku sendiri. Dan hari ini, dengan hati yang lebih tenang, aku bisa berkata jujur, aku bahagia. Dengan caraku sendiri, aku pikir, setelah semua yang kulalui, hidup akan memberiku jeda yang panjang. Ternyata tidak. Hidup hanya mengubah cara ia menguji, bukan berhenti menguji sama sekali. Bedanya, kini aku tidak lagi rapuh seperti dulu. Suatu sore, aku harus kembali bertemu dengannya. Bukan karena rindu, bukan pula karena keinginan lama, melainkan urusan yang belum sepenuhnya selesai. Langkahku menuju tempat itu terasa berat, namun hatiku tenang. Dia berdiri di hadapanku dengan wajah yang jauh berbeda. Lebih kusam, lebih lelah. Untuk sesaat, aku merasa iba. Tapi rasa itu tidak cukup kuat untuk menarikku kembali ke masa lalu. Kami berbicara, seperlunya, tanpa nada tinggi, tanpa air mata. Aku terkejut menyadari betapa asingnya dia bagiku sekarang. Seolah aku sedang berbicara dengan seseorang yang pernah kukenal di kehidupan lain. Dia mencoba meminta maaf. Kata itu keluar terlambat, setelah semuanya hancur. Aku mendengarkan, bukan untuk memberi kesempatan kedua, tapi untuk menutup pintu dengan benar. Aku mengatakan padanya bahwa aku telah memaafkan. Bukan berarti melupakan, bukan pula membenarkan perbuatannya. Aku memaafkan agar lukaku tidak terus terbuka. Ada penyesalan di matanya, tapi aku tak lagi mencari kejujuran di sana. Aku telah belajar bahwa perubahan sejati tidak perlu diumumkan, ia terlihat dari tindakan. Saat kami berpisah, tidak ada drama, tidak ada tangis, hanya dua orang yang berjalan ke arah berbeda, membawa konsekuensi pilihan masing-masing. Aku melangkah pergi dengan punggung tegak, tidak ada lagi rasa ingin menoleh. Jalan di depanku terasa lapang, meski belum sepenuhnya jelas. Malam itu aku merenung lama. Tentang betapa dekatnya aku dulu dengan kehancuran yang kualami sendiri. Tentang betapa tipisnya garis antara bertahan dan terjebak. Aku bersyukur pernah menemukan kebenaran, meski menyakitkan. Karena dari situlah aku belajar menghargai diriku sendiri. Luka itu mengajariku batasan, keberanian, dan kejujuran pada hati. Aku sadar, tidak semua luka harus dihapus. Beberapa justru perlu disimpan sebagai pengingat agar kita tidak kembali ke tempat yang sama. Kini aku melangkah dengan kesadaran penuh. Aku tahu apa yang kuinginkan, dan lebih penting lagi, apa yang tidak akan kuterima lagi.
Aku tidak lagi mengejar kebahagiaan dengan cara lama. Aku membangunnya dari pelajaran-pelajaran pahit yang telah membentukku. Jika suatu hari cinta datang lagi, aku akan menyambutnya dengan hati yang utuh. Bukan sebagai perempuan yang takut ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan yang tahu nilainya. Dan jika cinta itu tak pernah datang, aku tidak lagi gentar. Karena aku telah belajar satu hal paling berharga, aku mampu bahagia, bahkan setelah dilukai sedalam itu. Waktu mengubah banyak hal, tapi yang paling terasa adalah caraku memandang diri sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang mudah runtuh hanya karena takut kehilangan. Luka-luka itu telah mengeras menjadi pelajaran yang menenangkan. Hari-hariku kini berjalan dengan ritme yang kupilih sendiri. Tidak terburu-buru menyenangkan siapapun, tidak lagi merasa bersalah saat berkata tidak. Ada kebebasan yang dulu tak pernah kumiliki. Aku mulai berani bermimpi lebih besar. Tentang karir yang ingin kutekuni, tentang hidup yang ingin kubangun tanpa rasa takut. Setiap keputusan kuambil dengan kesadaran penuh, bukan dorongan untuk bertahan pada siapapun. Orang-orang baru datang dan pergi. Beberapa mencoba mendekat lebih dari sekadar teman. Aku tidak menutup diri, tapi aku juga tidak lagi terburu-buru. Hatiku kini berjalan lebih pelan, lebih hati-hati. Ada satu momen ketika aku tersenyum pada diriku sendiri, menyadari betapa jauh langkahku dari titik terendah dulu. Aku tidak lagi menangis di lantai kamar, tidak lagi memohon pada cinta yang salah. Sesekali, kenangan lama muncul tanpa diundang. Tapi kini ia datang seperti bayangan yang lewat, bukan badai yang menghancurkan. Aku belajar membiarkannya pergi tanpa perlawanan. Aku mulai memahami bahwa mencintai diri sendiri bukanlah kesombongan. Ia adalah kebutuhan. Tampaknya, aku mudah terjerumus pada hubungan yang menguras. Aku merawat diriku dengan lebih lembut, memberi waktu istirahat, mendengarkan tubuh dan perasaan. Hal-hal kecil yang dulu kuabaikan, kini menjadi prioritas. Aku tidak lagi membandingkan hidupku dengan orang lain. Jalan setiap orang berbeda, dan aku berdamai dengan jalanku sendiri. Tidak semua orang harus sampai di tujuan yang sama untuk disebut bahagia. Ada kekuatan baru dalam diamku. Aku tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Keteguhan itu tumbuh tanpa suara. Aku sadar, aku telah berubah. Dan perubahan itu tidak membuatku kehilangan jati diri. Justru sebaliknya, aku menemukannya. Aku tidak lagi menunggu seseorang datang untuk melengkapiku. Aku telah utuh, dengan atau tanpa siapapun di sampingku. Jika dulu aku bertanya, sanggupkah aku melepaskan diri dari pria keji itu, kini jawabannya jelas. Aku bukan hanya sanggup, aku telah melangkah jauh darinya. Dan hari ini, aku berdiri sebagai Indira yang baru. Bukan perempuan yang ditinggalkan, bukan calon istri yang dikhianati, melainkan perempuan yang memilih hidupnya sendiri tanpa penyesalan. Aku menutup bab ini dengan hati yang jauh lebih tenang dibandingkan hari ketika semuanya runtuh. Jika aku menoleh ke belakang, aku hampir tak mengenali diriku yang dulu, perempuan yang menggantungkan seluruh hidupnya pada satu nama dan satu janji. Kini aku berdiri di tempat yang sama sekali berbeda. Bukan karena hidupku menjadi sempurna, melainkan karena aku tidak lagi membiarkan siapapun menginjak harga diriku. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang dengan ancaman, tidak bersembunyi di balik kebohongan. Aku tidak menyesali kepergian siapapun. Semua yang pergi membawa pelajaran, dan semua luka meninggalkan bekas yang membuatku lebih waspada. Aku tidak ingin menghapus masa lalu, karena dari sanalah aku belajar bertahan. Aku memaafkan diriku sendiri atas kebodohan, ketakutan, dan harapan yang terlalu besar. Aku paham kini, aku hanya perempuan yang ingin dicintai dengan tulus. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Hidupku mungkin tidak sesuai rencana lama, tapi justru disitulah aku menemukan kebebasan. Aku memilih jalanku sendiri, dengan kesadaran penuh dan hati yang lebih kuat. Aku tak lagi mengejar akhir yang sempurna. Aku menikmati proses menjadi diriku yang utuh, hari demi hari.
Setiap langkah kecil adalah bukti bahwa aku pernah jatuh, tapi memilih bangkit. Jika suatu hari cinta mengetuk pintu lagi, aku akan menyambutnya dengan bijak. Tanpa rasa takut, tanpa kehilangan diri. Dan jika tidak, aku tetap bahagia dengan hidup yang kubangun sendiri. Kisah ini bukan tentang pengkhianatan semata. Ini tentang seorang perempuan yang hampir hancur, namun memilih menyelamatkan dirinya sendiri sebelum terlambat. Aku adalah Indira. Aku pernah patah, pernah dikhianati, dan hampir kehilangan arah. Namun hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak, membawa luka yang telah berubah menjadi kekuatan. Dan di akhir cerita ini, satu hal yang paling ingin kukatakan pada diriku sendiri adalah, terima kasih telah berani pergi, ketika bertahan hanya akan menghancurkanmu.